Selamat pagi teman-teman dan Pak Agus. Kami hari ini akan membahas tentang bab 9 yaitu perencanaan dan pengendalian tenaga kerja langsung, di mana yang beranggotakan Gali Jati Mumpuni dengan NIM 17143, Jacobus Devklau dengan NIM 17155, Jessica Hosana Gultom dengan NIM 17161, Evan Virgita dengan NIM 17168, dan Anjeliana Simarmata dengan NIM 17171. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang penggolongan tenaga kerja dan biaya tenaga kerja. Nah, di sini yang pertama itu ada berdasarkan fungsi pokok organisasi. Fungsi pokok organisasi ini, biaya tenaga kerjanya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada biaya tenaga kerja produksi, yang kedua ada biaya tenaga kerja pemasaran, dan yang ketiga ada biaya tenaga kerja administrasi. Nah, berikut merupakan bagian-bagian yang dikeluarkan dalam biaya tenaga kerja produksi, yaitu gaji dan upah karyawan. Terus yang kedua ada biaya kesejahteraan karyawan, dan yang ketiga ada upah lembur. Yang keempat ada gaji manajer di bidang produksi. Sedangkan yang di bagian biaya tenaga kerja pemasaran itu ada biaya-biaya yang dikeluarkan sebagai gaji dan upah karyawan, biaya kesejahteraan karyawan, komisi, gaji manajer di bidang pemasaran. Dan yang terakhir itu ada biaya tenaga kerja administrasi, yaitu ada 2 hal biaya yang dikeluarkan, yaitu gaji dan upah karyawan serta biaya kesejahteraan karyawan. Terus yang kedua ada berdasarkan kegiatan departemen-departemen dalam perusahaan. Penggolongan kegiatan ini sesuai dengan bagian-bagian yang dibentuk dalam perusahaan tersebut. Yang pertama ada bagian produksi, yang kedua bagian pemasaran, dan yang ketiga bagian administrasi. Sedangkan penggolongan seperti ini bertujuan untuk memudahkan pengendalian terhadap biaya tenaga kerja yang terjadi dalam tiap departemen yang dibentuk dalam perusahaan. Terus yang ketiga ada berdasarkan jenis pekerjaan. Nah, penggolongan dilakukan dengan mengklasifikasikan tenaga kerja berdasarkan sifat pekerjaannya. Yang pertama itu ada sebagai operator, mandor, dan supervisor. Penggolongan seperti ini bertujuan sebagai dasar penetapan diferensiasi upah standar kerja. Jadi masing-masing bagian itu memiliki upah standar kerjanya masing-masing. Dan yang keempat itu berdasarkan hubungannya dengan produk. Nah, yang pertama itu ada tenaga kerja langsung, yang sebagaimana kita ketahui tenaga kerja langsung itu merupakan tenaga kerja yang secara langsung ikut serta menangani proses produksi. Dan yang kedua ada tenaga kerja tidak langsung, yaitu tenaga kerja yang secara tidak langsung terlibat dalam proses produksi dan jasanya tidak dapat secara langsung ditelusuri pada produk. Sifat-sifatnya. Terus yang pertama itu ada sifat-sifat tenaga kerja langsung. Yang pertama itu berhubungan langsung dengan tingkat kegiatan produksi. Terus yang kedua biayanya variabel atau berubah-berubah. Terus yang ketiga tenaga kerja yang kegiatannya langsung dapat dihubungkan dengan produk akhir, terutama dalam penentuan harga pokok. Terus yang selanjutnya ada tenaga kerja tidak langsung. Sifat-sifatnya yang pertama, tidak berhubungan langsung dengan tingkat kegiatan produksi. Terus yang kedua, biayanya semi variabel. Artinya biaya-biaya yang mengalami perubahan tetapi tidak sebanding dengan perubahan tingkat kegiatan produksi. Terus yang ketiga itu tempat bekerjanya tidak harus di dalam pabrik, jadi bisa di luar pabrik.